Tetap semangat, terus melangkah dan tak pernah padam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sandias Channel. Dan saat ini saya akan menginfokan tentang evakuasi turis dari Brasil ya, Juliana Marins yang terjatuh di jurang Gunung Rinjani. Dan saat ini pihak Brasil juga ada yang komplain tentang penyelamatannya, dan nanti ikuti berita tentang hal itu juga. Saat ini, ayo kita ikuti video pertamanya, oke? Itu yang paling ada banyak di sana. Sekarang tim pertama yang ke teras kedua, patas kedua. Tim SAR dan relawan serta masyarakat sekitar tak kenal lelah untuk menyelamatkan Juliana Marins ini, dengan walaupun dalam kondisi yang jalan yang terjal, jalur yang curam dan cuaca yang tidak mendukung, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk penyelamatannya, sehingga Juliana Marin bisa dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa. Tapi kita tetap hargai apa yang menjadi usaha dari tim SAR dan sukarelawan yang lainnya untuk tidak patah semangat dalam penyelamatan korban. Siapa penarikan? Namun dari pihak Brasil, Komnas HAM Brasil ya, masih meragukan atas kematian Juliana di Rinjani ini, atau karena kelalaian atau bagaimana. Jadi pihak di Brasil masih menunggu otopsi dan penelitian yang berada di rumah sakit di Bali ya. Karena Brasil ancam tempuh jalur hukum soal kematian Juliana di Rinjani. Pemerintah Brasil membuka kemungkinan untuk membawa kasus kematian Juliana Marins, tulis asal Brasil yang tewas di Gunung Rinjani, ke jalur hukum internasional. Langkah ini akan ditempuh jika hasil autopsi kedua menunjukkan adanya kelalaian dari pihak Indonesia dalam penanganan insiden tersebut. Juliana Marins, 26, ditemukan meninggal dunia setelah terjebak selama 4 hari di puncak Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada 21 Juni 2024 lalu. Advokat hak asasi manusia dari Kantor Pembela Umum Federal Brasil, DPU, Thaisa Bittencourt, mengatakan autopsi ulang dilakukan atas permintaan keluarga korban. Hasil dari otopsi akan menjadi dasar keputusan pemerintah Brasil untuk menindaklanjuti kasus ini ke level internasional. Kami menunggu laporan lengkap dari pihak Indonesia. Setelah itu kami akan menentukan langkah hukum berikutnya, ujar Bittencourt, seperti dikutip dari Globo, media lokal Brasil. Kami akan mendukung keluarga berdasarkan hasil otopsi dan keputusan mereka, ujarnya, menambahkan. Pihak keluarga disebut kecewa dengan minimnya penjelasan resmi dari otoritas Indonesia, terutama terkait waktu dan penyebab pasti kematian Marins.
Hasil otopsi dari Rumah Sakit Bali Mandara sebelumnya menyatakan Maris meninggal sekitar 20 menit setelah terjatuh dengan luka parah di dada akibat benturan benda tumpul. Luka terparah ada di bagian dada belakang yang merusak organ dalam dan mengganggu sistem pernafasan, kata Dr. Ide Bagus Putu Alit, dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara dalam konferensi pers pada Jumat 27 Juni dikutip CNN Indonesia. Sementara itu, DPU juga telah minta kepolisian federal Brasil untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran pidana, seperti pengabaian yang dilakukan oleh pihak Indonesia dalam proses evakuasi. Jika ditemukan unsur kelalaian, kasus ini bisa dibawa ke lembaga hukum internasional seperti Komisi Antar Amerika untuk Hak Asasi Manusia atau IACR. Kantor Jakarta Agung Brasil AGU, Kantor Jaksa Agung Brasil AGU turut merespon permintaan keluarga Maris dan akan mendampingi proses otopsi ulang. AGU bahkan telah mengajukan permintaan rapat darurat dengan DPU dan pemerintah untuk merumuskan sikap resmi. Otopsi dan analisis ulang sangat penting untuk memastikan penyebab kematian serta menjamin bahwa keluarga korban mendapatkan hak sesuai hukum Brasil, tulis AGU dalam pernyataan resminya. Kronologi kematian Juliana Maris diperkirakan jatuh pada 21 Juni sekitar pukul 6.30 WITA. Pencarian dimulai hari itu juga oleh tim SAR gabungan, namun sempat terkendala medan ekstrim dan cuaca buruk. Tim baru mengerahkan drone pada Minggu, tapi hasilnya tidak maksimal karena kabut tebal. Jenazah Maris akhirnya ditemukan pada Senin 24 Juni pukul 7.05 dalam kondisi tak bergerak. Evakuasi juga tidak bisa langsung dilakukan karena medan yang curam dan cuaca yang tak bersahabat. Jenazah baru berhasil diangkat dari lokasi kejadian pada Rabu 26 Juni pukul 6.00 WITA menggunakan metode lifting. Demikian tadi informasi dari berita CNBC tentang keberatan dari pihak Brasil dan menunggu otopsi yang kedua untuk langkah berikutnya dari pihak keluarga di Brasil untuk menuntut. Saya kira yang memang berduka lagi marahnya sih boleh saja ya, tapi setidaknya kita tetap mengapresiasi tugas-tugas SAR dan para relawan yang telah bersusah payah di medan yang sulit dan tidur di jurang untuk bisa mengevakuasi korban Juliana Maris ini untuk bisa dibawa ke rumah sakit. Itu tadi sebuah informasi juga tentang penyelamatan atau evakuasi korban yang terjatuh di jurang Gunung Rinjani. Oke, kita lanjutkan dengan video berikutnya, dan setelah ini kita akan lihat juga video tentang kecerobohan orang-orang yang belum atau mungkin tidak profesional di gunung, di pendakian, sehingga bisa saja hal itu bisa berakibat fatal dan bisa mengancam nyawa. Jadi kita harus tahu posisi di mana kita bercanda atau hal-hal lain yang sifatnya bikin lelucon, tapi dalam kondisi di situasi yang tepat ya. Kalau di pegunungan ya kita harus kondisikan untuk berhati-hati karena sekali keliru kita tidak bisa mengulangi lagi. Oke, jangan berhenti sampai sini, selesaikan video yang berikut juga. Tetap semangat, tak pernah padam. Jangan lupa like dan subscribe. Terus. Naik.
Ayo. Dapat sekali turun aja nih. Siap. Oh, sekarang jaket ya. Jadi teman-temannya, untuk hal-hal yang bercanda yang bisa mengakibatkan risiko terjatuhnya dan risiko kehilangan nyawa juga bisa saja terjadi, karena kita harus tahu tempat, kita harus tahu posisi untuk bercanda. Oke? Salah satu gunung yang paling populer di Indonesia adalah Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tak hanya populer di kalangan pendaki lokal, Gunung Rinjani juga sangat populer bagi para pendaki yang berasal dari luar negeri. Dan faktanya ada banyak momen mengejutkan yang dialami para pendaki di Gunung Rinjani. Kali ini kita bakalan bahas momen-momen tak terduga para pendaki Gunung Rinjani. Pendaki yang satu ini melakukan hal yang sangat berbahaya dan tak patut untuk ditiru. Diduga karena trekking pole yang dibawa terjatuh, pendaki tersebut nekat membahayakan nyawanya yang cuma sebiji tersebut untuk terjun ke area berbahaya guna mengambil trekking pole miliknya. Buat yang belum tahu, trekking pole merupakan semacam alat bantu berbentuk tongkat yang sangat berguna bagi para pendaki ketika naik atau turun gunung. Bercandalah jika tempat, waktu, serta situasinya tepat. Karena jika bercandanya seperti yang dilakukan si perekam terhadap temannya yang tengah turun Gunung Rinjani ini, maka hal itu sangat tak patut untuk dilakukan. Oh, sekarang jaket ya. Itu dari teman yang kita harus hati-hati ya untuk bercanda. Kita harus bisa lihat kondisi dan tempat, karena ada kesalahan sedikit aja bisa jadi nyawa taruhannya. Oke? Sampai di sini dulu informasi yang kami sajikan. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap semangat, terus melangkah dan tak pernah padam. Senias Channel. Bye bye.